Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat kasih Tuhan. Selamat datang di Gereja Karismata. Selamat datang, selamat beribadah. Berapapun kita yang hadir pada hari ini Bapak Ibu, walaupun cuaca mendung, cuaca mendukung, kita yakin bahwa penyertaan Tuhan pun tak pernah lepas saat kita melangkah ke gereja ini. Amin. Kita yakin juga bahwa 2026 ke depan Tuhan tak pernah meninggalkan kita lagi. Tuhan selalu ada. Amin. Yang siap beribadah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Di mana kami bisa datang, di mana kami bisa berkumpul bersatu. Kami datang ingin memberikan sujud syukur dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah ini sebagai persembahan yang sejati dari kami Tuhan. Berkati semua, cucikanlah kami, maafkanlah kami dari segala yang Tuhan, Kau ampuni kami, sucikan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami menghadap kepadamu. Oleh karena itu kami ingin datang, ingin bersyukur Tuhan. Kami siap diurapi Tuhan. Haleluya, amin.
datang keindahan hatinya hadirat Tuhan menyertamu sempurna rancanganmu penuh damai aman dan sejahtera walau di tengah badai ingin ku selalu bersama
karenamu dan hanya bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku Tuhan, haleluya. Firman-Mu mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terindah, waktu yang terbaik, waktu yang termulia pagi ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami memasuki hadirat Tuhan, kami memasuki kekudusan Tuhan. Oh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan dosa akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa Engkau menyucikan kami, melayakkan kami, agar kami layak untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah pengabdian kami yang sejati, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan terimalah sembah bakti kami. Dan kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau berbahagia, bersorak-sorai demi nama-Mu yang kudus Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan. Dan kami siap bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Siap mengangkat pujian-pujian kita, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin.
siap bersorak-sorai? Haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Memang bukan karena kekuatan kami bisa berdiri menjalani tahun 2025. Tapi kamu meminta penyertaan-Mu di tahun 2026 Tuhan. Kami yakin dan kami tak pernah khawatir. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
nyatakan Kau harapan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku. Benar Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah harapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Bapa. Untuk itu mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini itu adalah isi hati Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi kami, merebut kebenaran firman Tuhan, kami mau tolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, otoritas Allah yang ada di tempat ini menguasai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita, amin. Di luar hujan Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya setiap kita yang ada pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang menang. Karena kita berhasil mengalahkan hujan yang ada di luar sana, amin Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya beri judul sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 10 di sana dikatakan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini adalah sepenggal dari pernyataan-pernyataan atau kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus terhadap Bapak Ibu Saudara, terhadap pembelaan kerasulannya. Di tengah banyaknya rasul-rasul yang muncul pada waktu itu Bapak Ibu Saudara di kota Korintus, di mana mereka sudah mulai rasul-rasul palsu yang sudah mulai saling menonjolkan bahwa saya bisa ini, saya bisa melakukan hal yang seperti ini, saya bisa mengadakan mujizat, pengajaran saya lebih baik gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika sedang bergejolak muncul rasul-rasul yang demikian, firman Tuhan menyebutkan bahwa mereka adalah rasul-rasul palsu Bapak Ibu Saudara. Mereka bermegah di dalam kemegahan-kemegahannya mereka Bapak Ibu Saudara. Mereka bermegah di dalam pemikiran-pemikirannya mereka. Mereka bermegah terhadap apa yang mereka miliki Bapak Ibu Saudara. Mereka bermegah terhadap apa yang sudah mereka lakukan Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus memilih untuk bermegah di atas kelemahan-kelemahannya dengan baik. Rasul Paulus memilih untuk dia bermegah di dalam kelemahan-kelemahannya. Sebab Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyadari, dia menuliskan di dalam suratnya bahwa di dalam kelemahan-kelemahan dialah atau di dalam kelemahan-kelemahan kita lah Bapak Ibu Saudara, ada kuasa Tuhan yang besar dinyatakan. Ada kuasa Tuhan yang besar dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Secara teologis Bapak Ibu Saudara, kelemahan atau penderitaan itu, kelemahan atau penderitaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah suatu jalan, dengar baik-baik, suatu jalan atau cara untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup bergantung kepada Allah yang adalah sumber kekuatan. Saya ulangi. Secara teologis kelemahan atau penderitaan Bapak Ibu Saudara yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah satu jalan atau cara untuk kita Bapak Ibu Saudara berani hidup bergantung kepada Allah yang adalah sumber kekuatan. Allah itu sumber kekuatan kita, amin Bapak Ibu Saudara. Kuat yang dimaksud oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, kuat yang dimaksud oleh Rasul Paulus atau kuat yang dialami,
kuat yang dirasakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bukan cuman kuat berdasarkan fisik. Ketika dia mungkin sedang sakit, dia minum obat Bapak Ibu Saudara dan kemudian dia sembuh. Atau mungkin kita Bapak Ibu Saudara, secara fisik ketika mungkin tubuh kita lemah Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan tubuh kita gitu Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Mungkin kita istirahat, kita minum obat Bapak Ibu Saudara, dan kemudian kita akan kekuatan kita akan kembali pulih Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali sehat. Namun tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kuat yang dialami oleh Rasul Paulus ini bukanlah kuat secara fisik. Tetapi tetapi Bapak Ibu Saudara, kuat yang berbeda. Mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kuat yang dialami oleh Rasul Paulus atau kuat yang akhirnya Paulus berkata, maka aku kuat. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata dunamos Bapak Ibu Saudara. Dunatos Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan dunatos Bapak Ibu Saudara. Yang kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai kuat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya satu kata ini Bapak Ibu Saudara terdapat arti atau makna yang sangat dalam, yang sangat besar dan juga penuh kuasa. Satu kata Bapak Ibu Saudara, dunatos, kalau di bahasa Indonesia kan Bapak Ibu Saudara artinya adalah kuat. Di sana kita bisa menemukan able, strong, mighty and power di dalam satu kata Bapak Ibu Saudara. Able atau sanggup untuk apa Bapak Ibu Saudara yang dimaksud oleh Paulus? Yaitu sanggup untuk kita melakukan sesuatu. Kuat yang dimaksud oleh Paulus adalah sanggup untuk kita melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Kita mau melakukan segala aktivitas kita mau melakukan segala rencana-rencana kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan dunatos yang adalah able. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, semua ini adalah satu rangkaian atau satu kalimat Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu ada strong di dalam dunatos Bapak Ibu. Di dalam dunatos yang berarti kuat dalam moral kekristenan atau apa Bapak Ibu Saudara, dalam nilai-nilai kekristenan, lihat Bapak, dalam nilai-nilai kekristenan Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kuat Bapak Ibu Saudara, kuat dalam jiwa, bukan cuman kuat di dalam nilai-nilai kekristenan, tetapi jiwa kita juga Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus katakan kuat. Dan apa Bapak Ibu Saudara, strong yang ada di dunatos ini Bapak Ibu Saudara adalah kita strong dalam menanggung malapetaka. Ini hebat Bapak Ibu Saudara. Kita strong dalam menanggung malapetaka, cobaan Bapak Ibu Saudara, dengan penuh ketabahan dan juga kesabaran. Dan kemudian ada mighty atau perkasa Bapak Ibu Saudara. Di sana Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa mighty di dalam dunatos ini Bapak Ibu Saudara adalah kita perkasa di dalam kekayaan dan juga pengaruh. Dan kemudian yang terakhir adalah power Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita memiliki kekuatan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk sesuatu. Kita punya kekuatan untuk sesuatu Bapak Ibu Saudara. Dan kata ini Bapak Ibu Saudara, dunatos ini merujuk kepada kalimat-kalimat atau merujuk kepada ayat-ayat berikut. Di dalam Lukasnya yang pertama ayat yang ke-49 di sana dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Merujuk kepada Lukas 1 ayat 49. Kemudian yang kedua, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Kemudian habis itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara apalagi sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara, ternyata kita hidup damai dengan semua orang itu ternyata perlu kekuatan ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu merujuk kepada apa lagi Bapak Ibu Saudara? Kepada Yesus memandang mereka dan berkata kepada mereka Bapak Ibu Saudara, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah
segala sesuatu adalah mungkin. Dan kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara ditegaskan lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-24. Bahwa tetapi Allah, dengar baik-baik, membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap bertahan di dalam kuasa maut ini. Hanya satu kata Bapak Ibu Saudara, yang ketika kita gali kita akan mendapatkan kebenarannya yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahwa bukan cuma sekedar dunatos saja, tetapi dunatos yang bisa apa Bapak Ibu Saudara? Membangkitkan orang yang mati Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang dialami oleh Paulus ketika Paulus berkata bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Kata Paulus, sebab ketika aku lemah atau jika aku lemah, kuasa Tuhan dunatos yang tadi itu Bapak Ibu Saudara ada didapatkan oleh Paulus. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa kekuatan yang Paulus miliki itu semua karena kasih dan juga karunia Tuhan. Kekuatannya Paulus karena kasih karunia dan juga kuasa Tuhan. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara Paulus bisa berkata bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasanya. Question Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau jadi siapa yang mau seperti Paulus, mau mengalami dunatos itu di dalam kehidupannya? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat Bapak Ibu Saudara? Oh semangat Bapak Ibu Saudara ya. Semangat, kita mau mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Benar Bapak Ibu Saudara? Kita mau mengalami kuat yang dimaksud oleh Paulus Bapak Ibu Saudara. Boleh saya lihat lagi Bapak Ibu Saudara? Oh saya juga saya mau. Ini tangan saya terangkat satu lagi terangkat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua ingin mengalami sama seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa, dengar baik-baik, berkenan dengan setiap kelemahan-kelemahan kita. Kita mau mengalami kuat yang dialami oleh Paulus, itu artinya kita mau berkenan dengan setiap kelemahan-kelemahan kita. Wah, kelemahan-kelemahan apa ini Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata, karena itu aku sangat senang dan rela Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di dalam kelemahan. Kemudian yang kedua di dalam siksaan Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga di dalam kesukaran. Kemudian yang keempat di dalam penganiayaan. Dan yang kelima di dalam kesesakan. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu Saudara? Tadi ditanya mau dapat kekuatan semuanya angkat tangan. Giliran dikasih tahu kita harus berkenan dengan kelemahan-kelemahan kita. Tuh Bapak Ibu lagi mikir, saya juga lagi mikir. Gimana ini Bapak Ibu Saudara? Slide selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Bukan cuman sekedar seperti yang firman Tuhan tulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bahwa hanya sekedar apa itu? Kelemahan. Kemudian hanya sekedar siksaan. Oh mungkin kita berpikir oh siksaan waktu kita mungkin ada problem. Kemudian bukan cuman sekedar apalagi itu firman Tuhan katakan. Kesukaran. Bukan cuman sekedar penganiayaan. Bukan cuman sekedar kesesakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita gali lagi di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara. Tadi subuh Bapak Ibu Saudara saya geleng-geleng di hadapan Tuhan. Tuhan kayaknya kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan itu yang istilahnya yang benar. Kita cuma akan telan mentah-mentah Bapak Ibu Saudara apa yang kita baca. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara ada yang akan lebih menggoncang kita. Apakah kita siap untuk kita menerima apa yang diterima atau apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahwa dia kuat, Rasul Paulus berkata bahwa dia kuat ketika dia lemah Bapak Ibu Saudara. Di sana Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan lain atau NIV
senang dan juga rela, di sana dikatakan apa? Bersukacita katanya Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam terjemahan kita bahasa Indonesia adalah kita gembira. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya dan juga Bapak Ibu Saudara bukan cuma senang, rela, tetapi kita juga bersukacita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan kita itu apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan kelemahan kita di dalam King James Version dikatakan sakit penyakit kita Bapak Ibu Saudara. Sakit penyakit kita. Kemudian di dalam kelemahan-kelemahan kita yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di dalam siksaan. Wow ini. Di dalam siksaan Bapak Ibu Saudara. Kita dituntut untuk apa? Kita suka, kita bersuka cita, dan kita gembira. Di dalam apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam penghinaan. Jadi kalau ada orang hina kita, kita mau ngapain? Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Enggak lah Kak. Ya hina balik lah. Atau enggak samperin gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan menuntut kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di dalam siksaan, di dalam penghinaan, di dalam kecemasan, di dalam fitnah Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menuntut kita untuk kita apa? Bersuka cita dan bergembira. Yang lagi bergumul dengan penghinaan, dengan fitnah memfitnah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bersuka cita kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam kesukaran Bapak Ibu Saudara, di dalam kesusahan. Ada yang bilang kesusahan hari ini ya udah cukup hari ini, besok kesusahannya lain lagi Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan kita yang mendesak. Anak kita mau sekolah, harus bayar uang les anak, harus segala sesuatu yang mendesak Bapak Ibu Saudara. Kita kadang panik, aduh ini gimana ini? Apakah kita harus lari ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita harus telepon sana dan juga telepon sini Bapak Ibu Saudara? Sedangkan firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekedar kesukaran tetapi kesusahan, kebutuhan mendesak, bahkan kesulitan yang kita alami, kita dituntut untuk apa Bapak Ibu Saudara? Bersuka cita dan bergembira Bapak Ibu Saudara. Wah. Kemudian Bapak Ibu Saudara di dalam penganiayaan Bapak Ibu Saudara. Penganiayaan dan dikejar-kejar. Oh terserahlah Bapak Ibu Saudara mau artikan dikejar-kejar apa. Dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar apa. Deadline Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kita harus tetap bersukacita. Yang lebih luar biasanya lagi firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, kita harus berkenan. Katanya Bapak Ibu Saudara, kita harus berkenan dengan setiap kelemahan-kelemahan kita Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan di dalam kesesakan, kesulitan, malapetaka, bahkan juga kesukaran Bapak Ibu Saudara. Kita dituntut oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira, kita tetap suka dengan keadaan kita apapun itu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berkenan dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi wajar ya Bapak Ibu Saudara, kalau wajar Bapak Ibu Saudara kalau Rasul Paulus itu senang dengan setiap kelemahan dan juga penderitaannya Bapak Ibu Saudara. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab semua itu menyatakan, dengar baik-baik, semua itu menyatakan kuasa Allah dalam kelemahan dan juga penderitaannya. Makanya Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, dia suka berkata bahwa di dalam kelemahanku lah kuasamu sempurna. Ketika aku lemah maka aku kuat Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Rasul Paulus tahu sedalam tanda kutip semenderitanya dia di dalam penjara, sesusahnya dia di dalam penganiayaan, sulitnya dia ketika dia ditolak,
Bapak Ibu Saudara, laparnya mungkin ketika dia menghadapi kelaparan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malah dia terus melayani Tuhan karena dia tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa di balik semuanya itu dia akan melihat kuasa Tuhan nyata atas hidupnya. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma terjadi atas Paulus, bahkan kita juga. Kita punya banyak pergumulan Bapak Ibu Saudara. Kita punya banyak pergumulan dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk kita mundur. Tetapi seperti Paulus Bapak Ibu Saudara, maju terus. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, demi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah ketika dia mengalami, dia ada di penjara, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami penolakan, dia mengalami kelaparan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah menuliskan atau Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah memberikan kepada orang-orang, kasih tahu kepada orang-orang bahwa dia itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Atau dia bersungut-sungut dengan apa yang dia kerjakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan kita bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kita ini Bapak Ibu Saudara, kita semua punya nih kelemahan-kelemahan kita ini Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara membuat apa? Membuat kita menjadi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Kita udah tahu nih Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak sekali kelemahan. Yang Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menuntut kita untuk kita senang, untuk kita suka, untuk kita bersukaria, untuk kita bergembira di dalam kelemahan-kelemahan itu. Paulus Bapak Ibu Saudara mau Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kelemahan itu membuat kita mengandalkan Tuhan. Kelemahan itu membuat kita mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami membuat kita menjadi orang yang mencari Tuhan. Iya atau tidak Bapak Ibu Saudara? Kita cari Tuhan. Kemudian habis itu kelemahan-kelemahannya kita itu Bapak Ibu Saudara membuat kita menerima berkat anugerahnya Kristus. Di dalam kelemahanku lah firman Tuhan katakan kuasamu haleluya Bapak Ibu Saudara. Belum masuk perjanjian baru lagi ya pembacaan firman Tuhan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kelemahan-kelemahan kita itu Bapak Ibu Saudara membuat satu rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Yang tadinya Bapak Ibu Saudara karena kita merasa saya sudah baik dengan keadaan saya. Saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, semuanya sudah baik. Jadi saya sudah tidak, dalam tanda kutip, sudah tidak perlu Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ketika kita bergumul dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kalimat pertama yang kita ucapkan apa? Oh Tuhan ampuni saya Bapak Ibu Saudara. Ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan Bapak Ibu Saudara antara kita dengan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara di dalam kelemahan kita Bapak Ibu Saudara, ada kuasa ilahi yang dinyatakan. Selain itu Bapak Ibu Saudara, ada ketundukan dan juga penghormatan kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kelemahan-kelemahan kita itu menjadi pengingat bahwa kita ini tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa mengandalkan apa yang kita punya, dan tidak bisa mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kelemahan itu membuat kita mengalami Kristus di dalam hidup kita. Hal yang banyak orang dengan dalam tanda kutip gampang mengalami hal ini, tetapi banyak orang juga yang mereka bergumul, mereka berdoa, mereka minta kepada Tuhan untuk mereka mengalami Kristus di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara menyadarkan kita, kelemahan itu menyadarkan kita bahwa kita itu tidak hidup sendirian.
Tetapi ada Kristus Yesus Tuhan yang maha hadir dan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kita bilang, aduh kita punya banyak sekali masalah, kita sudah tertekan dengan kesesakan, dengan pergumulan, dengan deadline, dengan apapun. Ya udahlah kalau kayak gitu kita ending aja, selesai saja gitu kan. Kita selesai saja hidup kita. Wah, anak-anak muda kita galau, kita bergumul dengan hati kita gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita tidak dapat jawaban, kita sudah mulai bilang, ya sudahlah saya sudah tidak berguna, lebih baik saya mati saja Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kelemahan-kelemahan kita itu menuntun kita untuk kita mengalami Tuhan dan menyadarkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak hidup sendiri, ada Kristus yang maha hadir menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Dan dari situlah Bapak Ibu Saudara Paulus berkata, sebab justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi nyata Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah tidak ada lagi yang akan bilang bahwa saya tidak akan menyanyi lagi lagu Ujilah Aku Tuhan. Ya kan? Ada beberapa singer itu, ini lagunya Om, Tante, aduh Kak, gantilah, masa ujilah aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara cuma mau enaknya saja, menangnya saja, ku nyanyi Hosana, cuma mau itunya aja di medley terus. Tapi mau nyanyi ujilah aku Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, lagu ini itu dinyanyikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dia memproklamirkan bahwa Bapak Ibu Saudara ku nyanyi Hosana, dia bersuka cita, dia mendapatkan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah melewati ujian yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Karena dia sudah melewati kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut lagi ya buat kita nyanyi, ku nyanyi. Nyanyi dulu lah kita. Musik boleh maju ke depan, nyanyi dulu ya. Ku nyanyi. Ujilah aku dong ya. Ujilah aku Tuhan. Nyanyi keras-keras Bapak Ibu Saudara ya. Dengan iman, dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang menang Bapak Ibu Saudara. Karena refrainnya itu apa? Ku nyanyi Hosana, itu adalah sorak kemenangan Bapak Ibu Saudara. Tertuju padamu. Sekali lagi, ujilah aku Tuhan. Uji aku Tuhan. Cobalah selidiki. Siap-siap Bapak Ibu Saudara, kita mau bersorak sebab kita dapat kemenangan daripada Tuhan. Katakan, haleluya, ku nyanyi Hosana. Kami menang karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kami menang Tuhan Yesus atas kelemahan-kelemahan kami. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku nyanyi Hosana. Haleluya, ini sorak kemenangan kami Tuhan. Ku nyanyi Hosana.
Jangan pernah kita takut nyanyi itu lagi Bapak Ibu Saudara dari awalnya ya. Jangan. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kita akan mengalami Tuhan di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara ada sebuah kesaksian. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu bahwa Desember kemarin kami, saya dan juga Kevin dan juga semua keluarga yang ada di Pastori, Bapak Ibu Saudara, kami shock dengan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Zoe yang terkenal, Bapak Ibu, yang terkenal dengan anak yang maksudnya kuat, jarang sakit. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara satu kali, pas kemarin itu Bapak Ibu Saudara, dari pagi sampai siang dia itu baik-baik saja, baik-baik saja. Waktu ada kita ngumpul di ruang tamu Bapak Ibu Saudara, kita ngobrol-ngobrol dan dia bilang, "Mama, ayo jalan-jalan dong," gitu. Karena waktu di jam dia istirahat saya bilang, Zoe tidur dulu. Kalau Zoe sudah bangun baru kita pergi jalan-jalan. Nah, ada Tante Aing, kata Tante Aing, "Nih Zoe pegang kunci mobil Tante Aing. Kalau hujan pakai mobil tapi tidur dulu." Nah, pas dia tidur Bapak Ibu Saudara, saya pergi dengan Kevin buat potong rambut. Waktu kami sedang potong rambut ditelepon Nancy pulang, Zoe demam. Padahal itu Bapak Ibu Saudara waktunya itu singkat sekali. Kurang lebih 30 menitan Bapak Ibu Saudara. Zoe pulang, Zoe sakit. Kemudian ditelepon lagi, tiba-tiba pulang, Zoe kejang. Hah? Zoe kejang? Apa itu kejang? Saya kan nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya oke, kita pulang. Habis itu waktu saya lihat, ini anak gak kenapa-napa. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, saya kasih es krim. Zoe mau makan es krim gak? Biasanya dia semangat, dia doyan sekali. Tapi waktu itu Bapak Ibu Saudara dia langsung diam, langsung lunglai, langsung gak ada kekuatan sama sekali. Terus tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dia kejang lagi. Lah kenapa ini anak kejang lagi? Saya bilang ayo kita ke rumah sakit. Kita pergi ke rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Sampai di rumah sakit, ini anak jadi kuat lagi gitu Bapak Ibu Saudara. Lah kok aneh, tadi dia udah benar-benar lemah, kok sekarang udah kuat lagi. Saya bilang ayo kita pulang aja. Kita udah pamitan Bapak Ibu Saudara sama dokter. Dokter, suster kita mau pulang aja. Soalnya ini anak baik-baik saja kata dokternya. Tapi kan kita belum selesai observasi. Tapi kan anak ini cuma ngantuk kata saya Bapak Ibu Saudara. Saya ngotot untuk ayo kita pulang saja. Saya bisa rawat dia Bapak Ibu Saudara. Untuk kami belum pulang, belum keluar dari IGD Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia kejang lagi. Waktu dia kejang lagi Bapak Ibu Saudara, diperiksa sama dokter, oke sudah selesai, kita masuk ke kamar. Kata dokter, oke nggak boleh pulang ya, jadi kalian harus di sini. 3 kali Bapak Ibu Saudara. Kemudian dalam waktu yang berdekatan kurang lebih setengah jam tiba-tiba dia kejang lagi. Udah ditangani beres Bapak Ibu Saudara. Meskipun cuma pendek, cuma 4 detik. Kemudian dalam waktu 1 jam tiba-tiba dia kejang lagi Bapak Ibu Saudara. Kata susternya, loh kok aneh ya. Masa dia kejangnya itu frekuensinya itu terlalu cepat gitu loh Bapak Ibu Saudara. Masa cuman kayak setengah jam, 1 jam gitu Bapak Ibu Saudara. Dia sudah istilahnya sudah kejang lagi. Kemudian waktu dia kejang keempat itu Bapak Ibu Saudara, susternya itu langsung memasukkan obat paracetamol pokoknya untuk turunkan panasnya dia dan juga obat kejang. Belum selesai obatnya itu Bapak Ibu Saudara, belum habis, tiba-tiba dia sudah kejang yang terakhir dan itu lama Bapak Ibu Saudara dan kemudian semua badannya, jari-jarinya Bapak Ibu Saudara, tangan dan juga kaki semuanya itu sudah kaku gitu Bapak Ibu Saudara. Susternya itu sudah teriak-teriak Bapak Ibu Saudara. Susternya sudah teriak Bapak Ibu Saudara. Oh ini kenapa gini, pokoknya sudah bingung, di situ sudah berisik Bapak Ibu Saudara. Kata suster yang lain, loh semuanya anak-anak yang masuk di rumah sakit ini satu lorong itu semuanya kejang. Tetapi ketika mereka dibawa ke rumah sakit, ditangani, habis selesai Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa anak ini dia cepat sekali gitu katanya Bapak Ibu Saudara, kejangnya. Saya juga tidak mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu dilihat, loh ini kurang lebih 5 menit tapi kurang lebih sekitaran 3 menit kenapa dia belum selesai. Kita pikirnya sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Waktu kita buka selip kakinya Bapak Ibu Saudara, itu dia sudah benar-benar kaku kaki dan juga tangannya. Kita sudah panik karena susternya juga panik gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita panik, ini kenapa? Kata susternya yang satu, ayo berdoa aja ya. Aduh kacau, katanya dia berdoa aja, yang ngomong lain kayak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sudah nangis, Kevin sudah nangis, tiba-tiba dokternya bilang langsung tambah jalan lagi buat obat. Akhirnya obat yang belum habis langsung ditambah lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika itu selesai dia juga belum beres dengan kejangnya, padahal obatnya sudah masuk banyak karena sudah dipercepat. Kemudian habis itu kata dokternya, oke kita pindah ke NICU kalau gak salah. Kita pindah Bapak Ibu Saudara. Waktu kita pindah Bapak Ibu Saudara itu saya rasa suasananya itu mencekam Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum dia kejang terakhir, saya pulang karena gantian kan.
Kevin mau latihan jadi saya pulang. Saya pulang Bapak Ibu Saudara, kemudian saya beres-beres dengan Tante Aing dan kemudian habis itu saya mandi Bapak Ibu Saudara. Ketika lagi mandi, Bapak Ibu Saudara pernah dengar Ibu Rosi selalu bilang, kadang di kamar mandi itu saya sudah suka mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan. Nah, waktu lagi mandi Bapak Ibu Saudara, saya tidak ada pikiran apa-apa sama sekali, tidak ada sama sekali Bapak Ibu Saudara. Tak sedang berpikir apa-apa, pokoknya tidak. Mandi saja Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba lidah saya itu seperti ada yang menggerakkan. Coba Bapak Ibu Saudara tutup mulutnya terus kayak bicara gitu loh. Kayak bicara tapi mulutnya tidak dibuka. Jadi cuma lidahnya saja yang bergerak. Misalnya saya mau makan gitu. Kan cuma lidah aja yang bergerak. Apa Bapak Ibu Saudara? Lidah saya itu waktu lidah saya bergerak kalimatnya apa coba Bapak Ibu Saudara? Saya akan mengambilnya. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu saya kaget. Hah? Tiba-tiba saya akan mengambilnya Bapak Ibu Saudara. Ini apa? Ini dari Tuhan? Saya langsung mikir ini dari Tuhan atau dari siapa gitu katanya. Kata saya. Sudah beres Bapak Ibu Saudara, sudah selesai. Saya tidak rasa, maksudnya saya tidak pikirkan itu Bapak Ibu Saudara. Karena buat saya itu lalu gitu. Udahlah itu istilahnya cuman mungkin karena saya tegang gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya hal-hal yang seperti itu datang gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya sudah waktu saya balik terjadilah yang akhirnya Zoe itu kritis. Waktu dia kritis dipindahkan Bapak Ibu Saudara itu benar-benar suasananya itu gak enak sama sekali. Kita sudah dengan posisi kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Udah berdoa apa segala macam. Pokoknya sudah dengan posisi kita masing-masing. Ada yang sudah duduk di lantai, ada yang sudah gini-giniin kepalanya di tembok Bapak Ibu Saudara. Wah gak karu-karuan pokoknya Bapak Ibu Saudara suasananya. Terus saya lihat dokter sama susternya mereka terus-terusan maksudnya buat lihat si Zoe ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pergerakan sama sekali di dianya. Terus karena sudah sangat suasananya sudah sangat tidak enak Bapak Ibu Saudara, saya akhirnya panggil ke Ibu Rosi. Saya tidak mau melewatkan Bapak Ibu Saudara gini, sesuatu yang sudah terjadi saya tahu tapi saya tidak ngomong karena saya pernah ngalamin hal seperti itu di gereja. Dan akhirnya kalau saya ngomong pun pasti Bapak Ibu Saudara percaya dan tidak percaya. Ada jemaat kita yang meninggal, sebelum dia meninggal saya sudah tahu bahwa orang itu akan meninggal. Tapi saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Waktu dia meninggal saya teriak, tuh kan aku juga bilang apa, dia akan meninggal. Karena saya dapat itu waktu kita sedang menyembah Tuhan. Terus habis itu apa Bapak Ibu, saya bilang ke Ibu Rosi, wah Ibu Rosi histeris. Kita di ruangan laktasi itu Bapak Ibu Saudara, kita doa, kita nangis benar-benar Bapak Ibu Saudara. Saya cuma satu, saya bilang ke Tuhan, Tuhan jangan main-main ya. Saya dapat Zoe itu enggak langsung kita menikah sebulan kemudian kita dapat anak gitu. Kita dapat Zoe, enggak Tuhan. Tuhan kasih waktu buat kita. Dimana ketika teman-teman kita yang lain baru nikah sebulan kemudian, seminggu kemudian mereka sudah mengumumkan, wah saya hamil gitu kan Bapak Ibu Saudara. Banyak teman-teman kita yang demikian, saya enggak loh. Kami masih menikmati waktu berdua, kita pergi apa, main, enggak langsung Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan jangan main-main dengan saya gitu, saya bilang gitu. Tuhan pikir saya ini Abraham kah bah? Gitu. Tuhan kasih habis itu Tuhan bilang saya mau ambil lagi. Enggak, saya bilang gitu. Enggak ada kayak gitu. Segala sesuatu yang terjadi sama anak ini enggak ada yang kebetulan Tuhan. Bahkan namanya Bapak Ibu Saudara, saya bilang. Bahkan namanya meskipun saya dapat ditontonan Bapak Ibu Saudara. Karena sampai Zoe mau lahir kami tidak tahu mau namain dia apa Bapak Ibu Saudara. Untung sebelum dia lahir kita nonton film Fatherhood ya, pasti Bapak Ibu Saudara tahu. Fatherhood, anaknya namanya Madeline. Akhirnya saya bilang oke, Madeline. Nah kemudian saya bilang kasih nama aja Bapak Ibu Saudara yang artinya adalah hidup. Zoe itu tuh gak kebetulan. Masa Tuhan kasih terus habis itu Tuhan cuma mau kasih dia umur 2 tahun, aneh gitu. Saya bilang ke Ibu Rosi, kalau Tuhan ada di depan saya pukul, saya ngamuk, saya berontak gitu. Nancy sabar, tenang. Saya sudah gak karu-karuan. Pokoknya aku gak mau ya gitu. Tuhan pikir saya ini Abraham kali gitu kan. Pokoknya sudah gak karu-karuan. Dia kasih habis itu dia minta, gak ada gitu Bapak Ibu Saudara. Waktu semuanya Bapak Ibu Saudara sudah dengan doanya mereka masing-masing, posisinya mereka masing-masing Bapak Ibu Saudara. Saya di dalam kamar, di dalam ruangan itu yang tadinya tidak boleh ada orang masuk, tetapi akhirnya kita jadi beberapa orang di situ. Dari malam itu sampai pagi, sampai selesai ibadah, kalau nggak salah tanggal 25 kan Bapak Ibu Saudara. Itu saya cuma doa aja terus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Setiap kali ada suster datang, susternya langsung bilang gini, anak ini pernah jatuh enggak? Bapak Ibu Saudara itu kalimat-kalimat yang melemahkan kita.
Pernah jatuh enggak? Anak ini enggak, anak ini enggak. Kita yang orang awam kan panik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap perkataan-perkataan yang melemahkan itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma pakai tangan saya taruh di kepala Zoe. Tuhan tolong anak ini dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Enggak ada error di otaknya, tidak ada masalah di tulang-tulang dan di sarafnya Bapak Ibu Saudara. Dan waktu Zoe di rumah sakit itu saya secara pribadi benar-benar ngalamin kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar ngalamin setiap kita doa dan tumpang tangan dengar baik-baik ke anak kita bahkan ke siapapun itu Tuhan jawab. Ketika Zoe sudah mulai ada beberapa hari 2 hari kemudian Bapak Ibu Saudara dia sudah mulai bisa bergerak. Dia bergeraknya seperti anak itu Bapak Ibu Saudara, maaf Bapak Ibu Saudara, anak berkebutuhan khusus tetapi yang memang benar-benar seperti tidak ada tulang. Waktu dia bergerak kami senang Bapak Ibu Saudara, karena dia langsung nyanyi Bapak Ibu Saudara. Johnny, yes papa, langsung nyanyi dia, wah hebat kepintarannya gak hilang ini gitu kan kata saya. Tapi waktu dilihat sama susternya gak ada muka senyum melihat Zoe sadar Bapak Ibu Saudara. Kan saya panik ya, tapi kan kita tidak boleh menunjukkan kepanikan kita Bapak Ibu Saudara. Saya cuma bilang, susternya ngomong Bapak Ibu Saudara, yang penting anak ini gak pernah jatuh kan, sedangkan dia jatuh di kamar mandi beberapa kali. Saya bilang enggak suster dia gak jatuh, takutnya kepalanya kena. Itu kalau ada di sini susternya kayaknya awas ya suster. Susternya pergi saya tumpang tangan, suster bilang kan kepala kan, saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus kepalanya tidak apa-apa. Datang lagi, kata Kevin yang itu si Zoe akan kembali seperti semula kan, akan normal kan. Iyalah normal lah gitu kan. Di dalam kelemahan saya itu Bapak Ibu Saudara, ini normal gak Tuhan, normal gak Tuhan. Beres Kevin pergi, Kevin pelayanan, saya tumpang tangan lagi Bapak Ibu Saudara. Kakinya, lehernya, tulang tangannya, tulang belakangnya, kakinya Tuhan kuatkan. Saraf-sarafnya, otot-ototnya Tuhan kuatkan. Saya gak peduli, pokoknya Tuhan harus kuatkan dalam nama Yesus, bilur Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan ini anak, kembalikan seperti semula gitu kan. Terus habis itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa jemaat yang datang gitu Bapak Ibu Saudara. Pokoknya kamu harus siap apapun yang terjadi ketika dia sadar. Bagaimanapun kondisinya. Lah Bapak Ibu, aduh saya tambah pusing, saya tambah takut. Karena itu pertanyaan Kevin, dia akan kembali normal gak ya? Ketika Kevin pulang kita balik ke rumah karena sudah ada Ibu Rosi yang jaga di rumah sakit. Duduk kita berdua di tempat tidur Bapak Saudara lihat-lihatan. Terus kata Kevin, ayo kita doa Bapak, ayo kita doa. Kevin langsung ambil gitar. Biasanya susah sekali Bapak Ibu Saudara mau ngajakin Kevin doa. Tunggulah yang, sebentar lagi, 5 menit ya. Itu enggak, ayo kita doa yang. Wih, langsung hilang dia, langsung haleluya. Langsung penyembahan Bapak Ibu Saudara, kita penyembahan, kita berdoa. Tuhan yang bentuk anak ini, Tuhan yang kasih, Tuhan yang jadikan anak ini. Zoe ini adalah biji mata Tuhan, kembalikan dia seperti semula. Titik Bapak Ibu Saudara. Kemudian waktu kita pergi kata susternya, aduh sudah sadar ya, suster gini-giniin kakinya tapi ini belum merespon gitu-gitu, pokoknya tangannya belum merespon. Pokoknya Bapak Ibu Saudara dia gini-gini aja, kita mau apa pokoknya dia gitu-gitu saja. Saya takut Bapak Ibu Saudara, tapi ketika susternya pergi Bapak Ibu Saudara saya tumpang tangan lagi. Terakhir saya tumpang tangan tiba-tiba Zoe nyanyi. Ingkong badannya besar, terus dia angkat tangan Bapak Ibu Saudara, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sampai susternya pakai hijab bilang gini, aduh dia konser ya. Dia angkat tangan Bapak Ibu Saudara, dia nyanyi haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Waktu dia nyanyi kayak gitu saya tumpang tangan lagi, Tuhan tangannya sudah, terima kasih. Tuhan tolong kakinya kuat, Tuhan kakinya kuat, kakinya harus kuat dalam nama Yesus. Tiba-tiba besoknya susternya bilang, wah ini anak udah mulai nendang-nendang ya, otot kakinya udah bagus ini, udah kuat gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara tulang belakangnya belum, masih lemah sekali padahal dia sudah beberapa hari. Sampai dokter bilang bahwa paksa dia harus bangun, gak boleh dia tidur lagi, dia harus bangun. Habis itu susternya satu lagi datang. Aduh beneran dia gak jatuh Bu? Enggak kan Bu? Aduh bener-bener Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu sudah ketemu dengan suster yang seperti itu ya. Kemudian saya bilang, suster anak saya itu baik-baik saja gitu. Susternya pergi, saya pegang tulang belakangnya Zoe Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan ini ototnya. Pergantian suster, kata susternya coba duduk gitu katanya. Belum bisa Bapak Ibu Saudara, sehari lewat dia belum bisa duduk. Jam 2 subuh, jam 2 tengah malam subuh Bapak Ibu Saudara.
Tiba-tiba saya dan juga Kevin lelap di rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia duduk, terus tiba-tiba dia nyanyi. Bintang kecil di langit yang tinggi. Saya kaget Bapak Ibu Saudara, saya langsung pegang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan kuatkan tulang belakangnya Bapak Ibu Saudara. Kata susternya, waduh kamu sudah ingin lari ya, sudah pengen lari, sudah pengen apa segala macam gitu loh Bapak Ibu Saudara. Pokoknya setiap apapun yang dilontarkan oleh orang-orang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya langsung istilahnya saya langsung tengking dalam nama Tuhan Yesus, tidak boleh terjadi hal-hal yang demikian gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu dokter terakhir datang, kata dokter, nanti kita periksa ya otaknya, takutnya ada masalah gitu Bapak Ibu Saudara. Dokternya pergi, saya tumpang tangan dalam nama Yesus, otaknya Zoe tidak ada masalah, saraf-saraf yang ada di otaknya itu semuanya baik gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya tes. Karena apa? Dia biasanya kan kalau ngomong itu sedikit ada bahasa Inggris, kayak hewan-hewan itu bahasa Inggris, angka bahasa Inggris. Tiba-tiba dia bahasa Indonesia semua Bapak Ibu Saudara. Kata saya, apa bahasa Inggrisnya hilang ya? Kenapa ini anak udah gak bisa lagi gitu kan? Coba Zoe, 1, 2, 3 dulu sampai 10. 1, 2, 3 kata saya, aduh gimana ini? Warna-warna, red, ini saya tunjuk-tunjuk. Dia ngomong semuanya bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi saya panik, kenapa dia udah gak bisa bahasa Inggris lagi? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya nanya terus ke dia, Zoe ingat gak ini? Saya nyanyi-nyanyi lagu-lagu bahasa Inggris yang dia suka Bapak Ibu Saudara. Kemudian malamnya tiba-tiba dia udah ngomong green, Zoe suka rainbow, keluar lagi Bapak Ibu Saudara. Kata saya, Tuhan, saya pegang lagi gitu kepalanya, Tuhan tidak ada masalah di dalam otaknya, tidak ada error di dalam otaknya. Anak ini akan cerdas seperti awal Tuhan kasih gitu Bapak Ibu Saudara. Dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, kita semua sampai di rumah bilang bahwa enggak kok, enggak ada keeroran dalam tanda kutip terjadi atas anak ini. Malah semakin hari kita melihat ada, biasalah kan anak-anak Bapak Ibu Saudara, semakin pintar, semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin pintar. Semakin tegas bicaranya, semakin apa yang dia mau dia ungkapkan, apa yang dia tidak mau dia kasih tahu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya bilang bahwa tahun ini Bapak Ibu Saudara, itu kan di akhir tahun. Tahun ini, tahun berjalan ini, saya akan berjalan dengan kuasanya Tuhan. Saya akan melihat Bapak Ibu Saudara, bukan cuma mujizat terjadi atas Zoe, tetapi atas hidup saya, atas hidup Kevin, atas hidup keluarga kami, bahkan atas gereja Bapak Ibu Saudara. Saya ngalamin Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga harus ngalamin Tuhan. Sudah Kak, kemarin? Enggak. Tahun ini Bapak Ibu Saudara juga harus ngalamin Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mas Antoni akan berdoa untuk kita pada pagi hari ini. Mari Bapak dikasih Tuhan kita berdoa. Bapak, pada pagi ini kami datang kepada Engkau. Engkau yang mengenal setiap hati kami, mengenal setiap kami semua di tempat ini. Bahkan termasuk setiap kelemahan-kelemahan yang kami miliki pun Engkau mengetahuinya. Kadangkala di dalam setiap kehidupan kami ketika kami menghadapi kelemahan kami kecewa, kami marah, kami merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam setiap kehidupan kami. Mengapa Engkau mengizinkan kelemahan ini ada? Bahkan mungkin kami juga seperti Paulus berdoa bahwa Tuhan, angkatlah duri dalam daging ini jika Engkau mengasihi kami. Mungkin kami berseru di dalam doa kami setiap hari bahwa Tuhan, kelemahan ini sangat mengganggu kami. Tetapi hari ini kami mengetahui bahwa di dalam setiap kelemahan kami, yang harus kami lakukan adalah kami bersuka cita bahwa Tuhan pasti memiliki rencana atas setiap hidup kami. Kami mau menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan kami. Biarlah di dalam setiap kelemahan yang kami hadapi, kami menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami tidak lagi terfokus kepada hal-hal yang membuat kami lemah, tetapi kami akan fokus kepada Tuhan. Kami akan menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau akan membentuk hidup kami menjadi semakin kuat, semakin indah, dan semakin berharga. Untuk itu Tuhan, alihkan mata dan hati kami hanya kepada Engkau. Apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada pagi ini, itu menjadi teguran dan evaluasi dalam setiap hidup kami. Ketika tahun ini kami akan menjalaninya, biarlah kami kuat di dalam setiap kelemahan yang kami hadapi.
Karena kami percaya di dalam kelemahan kami, biarlah kuasa Tuhan nyata, sempurna. Terpujilah namamu Tuhan, kami boleh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Engkau berkati hambamu Nancy, Kak Nancy, biarlah Engkau akan memberkati dalam setiap pelayanannya, keluarganya, setiap apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau akan memberkati. Kami boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam setiap kehidupan keluarga dari Kak Nancy. Kami berdoa, biarlah semakin waktu Engkau akan menunjukkan kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Evangelis Winansi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Amin. Haleluya. Dan saat ini Gembala Sidang, seluruh jemaat dan pengerja mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita. Dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama di gereja kami akan pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Dan kami informasikan untuk pelayanan gereja kami setiap hari Minggu itu ibadah Minggu diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pukul 5 sore. Untuk kelas sekolah Minggu ada di jam 8.30 di ruangan ibadah yang lama di bawah. Kepada saudara yang memiliki anak sekolah Minggu, boleh mengantarkan anak-anak sekolah Minggu untuk boleh mengikuti kelas Kids Karismata pukul 8.30 pagi. Juga untuk kelas Next Gen itu selesai ibadah umum. Pukul 10 ada kelas Next Gen di ruangan ini. Jadi kepada seluruh Next Gen untuk tetap berada di ruangan ini akan dilanjutkan dengan ibadah Next Gen. Dan Bapak Ibu kami informasikan kembali, mari bersama-sama kita hadir dalam ibadah Menara Doa setiap hari Jumat pukul 7 malam. Kita boleh berdoa bersama dalam Menara Doa setiap hari Jumat pukul 7 malam. Kami juga menginformasikan kepada seluruh jemaat bahwasanya doa puasa 21 hari masih berjalan dari tanggal 5 Januari sampai 25 Januari. Ini adalah doa seluruh jemaat GSCA se-Indonesia. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama dari rumah-rumah kita, kita boleh bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kita dalam doa puasa 21 hari. Juga diinformasikan kepada seluruh kita, start hari Minggu ini sudah berlaku kembali untuk doa pagi yang diadakan pukul 5 pagi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk link akan di-share di grup GSJA. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita awali hari kita dengan bergabung bersama dengan jemaat yang lain di doa pagi GSJA Karismata. Juga diinformasikan kepada seluruh Bapak Ibu yang ingin mengantarkan anak-anaknya, mendaftarkan anak-anaknya dalam kelas baptisan. Bagi Bapak Ibu atau saudara yang rindu untuk mengikuti kelas baptisan, di mana Bapak Ibu ingin mengenal dan ingin tahu lebih lagi, mari bergabung dalam kelas baptisan di gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar boleh menghubungi Kak Nancy. Juga dibuka kelas penyerahan anak. Penyerahan anak juga boleh mendaftar ke Kak Nancy. Dan juga yang terakhir kepada Bapak Ibu yang kemarin tes karunia, belum melakukan tes karunia, hari ini selesai ibadah nanti boleh menghubungi Kak Nancy, akan melakukan tes karunia di ruangan kantor di bawah. Itu saja informasi kita untuk warta jemaat sepekan dan saat ini mari kita akan memberikan persembahan kita kepada yang bertugas, saya persilahkan. Mari Bapak Ibu sebelum kita memberikan persembahan kita, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Begini firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Yesus Kristus untuk saat-saat yang indah.
kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa penyembahan kami, sukacita kami ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami membawa sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami membawa setiap persembahan-persembahan kami yang terbaik, yang kami persiapkan dengan sukacita, dengan sukarela. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Ini persembahan-persembahan kami Tuhan, kami percaya Engkau memberkatinya. Engkau memberkati setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap pendidikan anak-anak kami, pertumbuhan anak-anak kami, tumbuh kembang mereka. Kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap apa yang menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap memberi. Kepada seluruh jemaat yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. ibadah kita para Bapak Ibu. Kita akan minta sama Tuhan, kita akan bersepakat seperti Musa. Kita tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak mendampingi kita. Haleluya. Pimpinlah
inilah kerinduan kami ya Tuhan. Karena kami ingin selalu dipimpin oleh Tuhan. Kami ingin selalu disertai oleh Tuhan. Kami ingin selalu diarahkan oleh Tuhan. Kami ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh melewati ibadah ini dengan baik. Walaupun cuaca tidak bersahabat, kami berdoa agar seluruh kegiatan aktivitas kami dan juga hari ini kami boleh merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan untuk hari esok dan seterusnya kami diberkati Tuhan dalam seluruh kegiatan aktivitas kami, yang bekerja, yang berusaha, berdagang, yang berkarir, yang sekolah, pendidikan, dan semua keluarga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Jaga pelihara kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang selalu menopang kami, yang menolong kami, memberkati kami, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami dan membuat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami mengembang ke kanan ke kiri. Kami memperoleh hal-hal yang baik, hal yang bagus, hal yang positif, hal yang akan peningkatan penghasilan kami Tuhan. Karir, sekolah, pendidikan kami akan berhasil, sukses, dan kami akan mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Tuhan akan berkati kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.